Bisa kita mulai ya, Bapak Ibu. Ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Siang. Selamat Bagaimana siang. kabarnya hari ini? Kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Baik, pada hari ini sesuai dengan agenda yang sudah kita putuskan pada pertemuan sebelumnya bahwa hari ini kita mulai untuk salah satu kegiatan, yaitu untuk berbagi praktik baik. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman hebat semua yang mempercayakan hari ini dan memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi praktik baik yang telah saya lakukan. Saya rasa bahwa kita semua sudah melakukan praktik baik ini, Bapak Ibu ya. Cuma mungkin di dalam redaksinya saja mungkin kita yang perlu belajar begitu. Saya yakin kita semua sudah melakukan praktik baik. Apalagi Bapak dan Ibu-ibu semua merupakan sumber-sumber inspirasi terutama bagi saya pribadi untuk melakukan praktik-praktik baik di sekolah. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Saya izin share screen. Pak Hen, nggak bisa share screen Pak Hen di tempat saya. Bu, silakan coba lagi Bu. Oke, siap. Oh iya. Bentar ya. Apakah sudah nampak di layar Bapak Ibu? Tanding. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, Ya, sudah. pada kesempatan. Oh iya, siap. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan pada siang hari ini saya ingin berbagi praktik baik yang telah saya lakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya yakin bahwa kita semua sudah melakukan banyak praktik baik, namun mungkin selama ini kita belum mendokumentasikan atau membuat redaksinya, sehingga belum tercatat secara maksimal, begitu ya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik baik dari pengalaman yang sudah saya laksanakan kemarin, yaitu untuk hari ini mungkin saya yang pertama akan berbagi tentang pengalaman mengikuti seleksi narasumber berbagi praktik baik. Kemarin kebetulan kita dari Guru Penggerak Kabupaten Banyumas itu ada saya, Bu Nanik, dengan Bu Idah. Untuk hari ini mungkin saya akan berbagi tahap pendaftarannya ya Bapak Ibu. Semoga di gelombang keempat nanti banyak teman-teman kita guru penggerak juga, Ibu Bapak hebat semua bisa mengikuti seleksi selanjutnya. Untuk hari ini saya akan berbagi tentang alur pendaftaran dan contoh praktik baik atau bukti karya yang saya sudah unggah dan lolos kurasi. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, apa sih sebenarnya narasumber berbagi praktik baik itu? Karena ada yang salah salah kaprah begitu ya.
Jadi narasumber praktik baik itu adalah guru yang telah memiliki praktik baik terhadap implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian juga selain guru juga bisa kepala sekolah. Kepala sekolah yang telah memiliki praktik baik. Kalau kepala sekolah itu dia terkait dengan kepemimpinan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi yang perlu kita tekankan bahwa narasumber berbagai praktik baik itu bukan narasumber kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu, tetapi narasumber berbagai praktik baik itu adalah guru atau kepala sekolah yang telah memiliki praktik baik terkait dengan IKM begitulah ya. Jadi narasumber itu tidak harus yang mengerti betul begitu tentang kurikulum Merdeka. Contohnya saya itu kemarin juga merasa ragu ya Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini karena yang pertama adalah sekolah kami belum IKM, itu yang pertama. Modal saya cuma kegiatan guru penggerak kemarin. Begitu. Jadi pengetahuannya tentang IKM itu sangat minim sekali. Tetapi ketika saya membaca begitu ternyata ini bukan narasumber kurikulum ya Bapak Ibu, tapi ini adalah narasumber berbagi praktik baik. Yang saya katakan tadi pasti kita semua sudah melakukan praktik baik. Hanya saja selama ini mungkin kurang kita dokumentasikan dengan tepat begitu ya. Baik, selanjutnya apa sih sebenarnya yang disebut dengan praktik baik itu? Sebenarnya di sini saya cuma mengambil poin-poin penting dari materi pembekalan kemarin. Saya yakin semua kita mengetahui apa itu praktik baik. Contohnya adalah cara yang inovatif, namun masih sesuai dengan prinsip suatu masalah pendidikan, khususnya saat kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya. Kemudian terdapat perubahan atau perbedaan yang mendasar sehingga ada hasil yang lebih. Kemudian yang ketiga, praktik baik itu adalah menjadi model atau contoh serta memberi inspirasi dalam membuat kebijakan sekolah yang dapat diadopsi dan dipraktikkan di sekolah lain. Mungkin ini lebih ke kepala sekolah ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, praktik baik itu adalah strategi atau cara yang digunakan yang bersifat efektif dan efisien dalam menggerakkan ekosistem sekolah dalam menerapkan kurikulum Merdeka secara komprehensif dan sesuai prinsip. Jadi intinya adalah praktik baik ini segala sesuatu yang kita telah laksanakan secara inovatif atau ada sesuatu yang berbeda begitu membawa perubahan signifikan bagi ekosistem sekolah kita yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Begitu kira-kira ya Bapak Ibu ya untuk praktik baik. Kemudian nah ini yang saya sampaikan di awal tadi, pada hari ini saya berbagi tentang alur pendaftarannya Bapak Ibu, semoga bisa memotivasi peserta sehingga gelombang belajar bisa mengikuti. Nah, mungkin untuk alur pembekalan dan unggah bukti karya nanti bisa disampaikan oleh Bu Idah dan Bu Nanik di kesempatan selanjutnya begitu. Jadi hari ini saya berbagi alur pendaftaran. Bapak Ibu, untuk pendaftaran narasumber berbagi praktik baik ini kita bisa akses di Sinar Baik ya Bapak Ibu. Baik itu kita ketik aja di Google gitu Sinar Baik. Karena Sinar Baik ini salah satu webnya dari Kemendikbud khusus untuk narasumber berbagi praktik baik, karena narasumber berbagi praktik baik ini merupakan salah satu dukungan pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk implementasi kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya. Jadi 1 dari 6 dukungan pemerintah. Kan yang lain kan ada melewati komunitas belajar begitu ya, ada melewati help desk, kemudian ada melewati mitra begitu dan lain-lainnya. Jadi salah satunya narasumber berbagi praktik baik ini termasuk ke dalam 6 itu. Sehingga disediakanlah secara khusus begitu ya webnya untuk narasumber berbagi praktik baik mendaftar. Nah, di sini ini tampilan awalnya. Kalau kita klik ini, kita tinggal daftar atau masuk. Kita bisa menggunakan akun nggak usah atau apa gitu. Jadi langsung masuk dengan akun belajar saja. Langsung terkoneksi begitu ke Sinar Baiknya. Kemudian setelah itu kita akan ditampilkan
Kelihatan kah? Nggak kelihatan ya? Halo Bapak Ibu. Ya, kedengaran. Ya, ada aja gambarnya. Kelihatan aja gambar. Kurang jelas. Jelas. Jelasnya pun saya, Dik. Jelas ah. Ya, Maaf ini koneksi internet di tempat saya ini Oh, kamera aja Ding Wira. Ah, biar dia agak lancar. kamera ya. Siap. Apakah saya kembali? Lanjut. Lanjut ya. Mohon maaf terputus. Saya terlempar. Saya izin share screen dulu. Apa sudah di screen saya yang tadi ya? Pak Hen. Oke. Yap. Saya share screen kembali. Sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Lihat. Ya. Gambarnya kelihatan nggak ini? Kelihatan, Dek. Oh, kelihatan ya? Oke, siap. Saya lanjutkan ya. Tadi setelah kita login, itu nanti ini contohnya saya ambil dari materi pembekalan kemarin. Kalau memang dibuka begitu ya Bapak Ibu, kalau kemarin kan gelombang 3 ya, rekrutmen gelombang 3, nah ini maka akan muncul seperti ini. Kalau kita mau mendaftar begitu. Mungkin kalau sekarang belum ada, jadi akan kosong. Nanti kalau misalnya ada, akan muncul seperti ini contohnya. Nah, ketika ada muncul begini, tinggal kita klik aja ini, klik aja yang tadi, kemudian akan diarahkan di sini. Nah, ini kan contoh gelombang 3 kemarin. Jadi daftar aja. Tahapan pendaftaran biasanya akan mereka sampaikan di sini, pendaftaran, validasi berkas, pengumuman, dan pembekalan. Jadi tinggal kita klik daftar sekarang ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita akan ke biodata. Nah, kalau biodata ini kita isi aja. Untuk mengajar di kelas ini ya. Ini kan nama, kemudian akun belajar kita saat sekolah mengajar di kelas. Kalau kita mengajar contohnya kalau di SMP 789 mungkin bisa diisi kelas 9 begitu. Gitu ya. Atau kalau misalnya memang di SD misalnya kelas 3 begitu. Nah, kemudian untuk nomor HP peran di sekolah kalau kita begitu. Kemudian mata pelajarannya apa? Selanjutnya itu lampiran. Nah, saya mungkin berbagi tips di sini Bapak Ibu ya. Ini juga berdasarkan pengalaman saya pribadi untuk lampiran. Untuk lampiran itu kita diwajibkan melampirkan bukti screenshot dari pelatihan mandiri sampai dengan aksi nyata. Jadi nggak harus terbit sertifikat begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah aksi nyata tinggal di screenshot begitu. Terus disandingkan begitu. Jadi ada 2 yang kelihatan di fotonya. Nah, ada 2 sudah aksi nyata yang diselesaikan di PMM. Kemudian kita masukkan ke Google Drive ya. Foto screenshotnya masuk ke Google Drive kita. Selanjutnya, nanti linknya kita di sini, link Google Drive-nya taruh di sini. Nah, seperti
pengalaman saya kemarin itu adalah linknya saya batasi. Jadi itu yang ternyata menyulitkan tim kurator begitu ya. Jadi kalau kita menyalin akun Google Drive itu kita harus memberikan akses ke orang lain yang memiliki link. Jadi jangan lupa ketika kita salin linknya itu aksesnya kita umumkan begitu untuk semua orang. Jadi jangan dibatasi, gitu ya. Jadi semua orang dengan link itu sehingga tim kurator bisa melihat lampiran yang kita tautkan. Oke, jadi biodata sudah ya lengkap, kemudian lampiran sudah kita upload. Jadi kita klik selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke praktik baik. Nah, di sini kita mengisi esai ya Bapak Ibu. Mengisi esai ini agak kurang jelas memang karena saya ambil dari PPT. Jadi di sini ada penulisan esai. Penulisan esai ini sebenarnya menulis apa yang sudah kita lakukan, praktik baik apa yang sudah kita lakukan di sekolah. Nah, khusus untuk narasumber berbagi praktik baik itu atau calon narasumber berbagi praktik baik, untuk penulisan timnya kurator itu sepertinya menggunakan teknik STAR ya, Bu Ida ya. Iya, Teknik betul. STAR. Jadi STAR itu begini Bapak Ibu, mungkin sedikit saya jelaskan tapi nanti dicontoh, nanti ada juga saya jelaskan. Jadi STAR itu di sini kita tulis dulu. S itu situasi awal. Jadi sebelum kita melakukan praktik baik itu ini sama seperti best practice ya, hampir sama. Situasi awalnya kita tulis di sini. Nah, apa yang terjadi dengan anak-anak kalau itu tentang proses pembelajaran. Kalau misalnya tentang banyak topik ya sebenarnya tidak harus tentang pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Misalnya tentang literasi seperti punya Bu Ida kemarin. Nah, itu ditulis di sini situasi awalnya sebelum dilakukan praktik baik. Nah, ini mereka membatasi ya Bapak Ibu. Jadi sama seperti kita daftar guru penggerak dulu. Jadi dibatasin katanya gitu. Minimal 50 kata, maksimal 150 kata. Jadi tidak boleh kurang dari 50, tidak boleh lebih dari 150. Jadi kita menyusun redaksi katanya harus yang jelas begitu ya dan mengenai poin-poin yang ingin kita tampilkan begitu untuk tim kurator. Nah, situasi awalnya. Jadi itu the point begitu intinya. To the point dan poin itu mengena tentang praktik baik kita. Nah, di situasi awal tulis di sini, kemudian tantangan yang kita hadapi itu di kolom kedua. Apa sih tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam melakukan praktik baik ini? Ini bisa ditulis di sini. Sama ya, redaksi katanya itu 150 paling banyak, minimal 50. Selanjutnya aksi. Ini S, situasi awal. Ini T, tantangan. Ini A-nya, aksi nyatanya. Nah, aksi nyata ini lebih banyak begitu mereka kasih kita untuk menulis. Jadi maksimal 300 kata. Jadi aksi-aksi apa yang kita lakukan begitu di sini ya. Selanjutnya setelah aksi itu R. Di sini. So, atau hasilnya. Bagaimana hasilnya setelah kita melakukan aksi? Di sini. Kalau sudah lengkap semuanya, kita klik daftar gitu ya. Nah, sudah lengkap kita klik daftar. Selanjutnya untuk saran calon sumber berbagi baik itu sebenarnya bisa diisinya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita tidak sempat atau hilang sinyal atau apa begitu dia akan tersimpan otomatis. Tapi statusnya adalah belum submit ya. Belum submit di sini. Berarti prosesnya belum lengkap begitu, belum selesai. Tapi kalau sudah lengkap semua, maka akan terlihat statusnya mana ini? Sudah submit atau terdaftar begitu. Nah, kalau sudah terdaftar, kita tinggal tunggu pengumuman. Nah, pengumumannya Ibu. Nah, di sini kita ini adalah indikator penilaian seleksinya itu data kita calon berbagi praktik baik dapat menjawab daftar pendaftaran baik.
ya. Nah, ini kita jawab di sini tadi. Kemudian keterbatasan dokumen. Nah, ini yang paling penting. Keterbatasan dokumen itu adalah tautan yang screenshot bukti nyata dari PMM. Nah, itu ini harus baca, harus bisa ditulis. Kemudian juga penggunaan bahasa Indonesia yang baik benar. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya juga kemarin mengisi itu banyak kata-kata yang saya seleksi begitu ya. Karena maklum bahasa itu kadang-kadang 5 jadi 10 begitu. Ada yang tidak efektif sebenarnya kata-katanya. Nah, itu harus kita pikirkan dengan baik supaya kalimat kita itu to the point begitu dan maksudnya sampai. Nah, ini penggunaan bahasa yang baik dan benar termasuk juga mungkin dengan mana ya Bu Nanik ya? Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu Nanik untuk penggunaan bahasa ini dengan tanda baca mungkin saya lihat ya. Penggunaan bahasa yang baik dan benar dikecualikan untuk bahasa asing. Nah, ini termasuk saya kemarin. Jadi di saya itu saya ada menulis beberapa kata dalam bahasa Inggris begitu ya, tapi saya miringkan tulisannya. Kemudian selanjutnya tidak mengandung unsur sara. Oh, ini ya secara umum saja. Propaganda politik, promosi serta hal-hal yang melanggar norma agama, kesehatan dan hukum ya. Kemudian bukti tanggapan layar atau screenshot telah menyelesaikan aksi nyata pelatihan mandiri di PMM minimal 2 topik. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Tidak harus sampai sertifikat, yang penting sampai aksi nyata gitu. Tinggal di screenshot, kita masukkan ke Google Drive. Linknya kita masukkan ke tautan tadi yang lampirannya Bapak Ibu. Nah, ini untuk indikator penilaian. Selanjutnya, nah, kalau kita dinyatakan lulus, misalnya selamat Anda lolos gitu ya, di sinar tadi itu ada notifikasinya Bapak Ibu. Nanti kita akan diinformasikan terkait pembekalan. Nah, pembekalan ini pesertanya ya tadi guru, kepala sekolah, tutor yang telah lolos seleksi ya. Dilaksanakan selama 4 hari itu full kemarin ya Bu Ida. Capek ya. Pagi sampai sore gitu. Saya itu Iya. santai, ternyata tidak santai. Tugasnya banyak sekali. Iya, lumayan Ya, capeknya. saya kira pembekalan itu kita cuma mendengarkan duduk manis gitu di depan laptop ikut Zoom. Ternyata tugasnya banyak. Nah, ini dilaksanakan selama 4 hari, 32 JP ya, 45. Luring dan daring. Cuma kemarin kalau yang gelombang 3 kita masuk yang luring. Padahal kami berharapnya daring gitu ya. Luring ini kemarin kalau yang gelombang 3. Oke, selanjutnya pelaksananya untuk pembekalan itu adalah Balai Guru Penggerak kalau kita di Kalteng. Balai Guru Penggerak. Selanjutnya, setelah pembekalan, nah pembekalan ini juga Bapak Ibu, kita itu, ya seperti saya bilang tadi, saya kira awalnya pembekalan itu cuma duduk saja begitu ya, mendengarkan. Ternyata itu juga ada proses seleksinya. Jadi pembekalan itu ada kategori lulus dan tidak lulus begitu ternyata. Tapi saya yakin kalau kita ikuti dari awal gitu ya, tugasnya kita lakukan semampu kita, semaksimal kita, usaha terbaik yang kita punya pasti lulus. Karena kebetulan kemarin lulus semua ya Bu Ida ya. Kalau yang penyelenggara BGM Nah, kalau sudah lulus pembekalan, kemudian kita ditagih-tagihan Bapak Ibu di Sinar Baik. Jadi kita ditagih untuk mengunggah bukti karya. Nah, bukti karya ini nanti itu di Sinar Baik mungkin nanti disampaikan oleh Bu Ida di pertemuan berikutnya karena saya tadi sampai pendaftaran saja. Ya, boleh deh. Ya, ini kita mengunggah bukti nanti di Sinar Baik. Itu ada 2 ya. Jadi cerita praktik baik dan video praktik baik. Cerita praktik baik itu nanti akan masuk proses kurasi. Yang mengkurasi adalah tim substansi. Jadi tim kuratornya itu ternyata berbeda proses kurasi. Jadi cerita praktik baik itu dikurator oleh tim substansi. Sedangkan untuk video praktik baiknya akan dikurasi oleh tim konten.
Nah, tim konten ini kalau saya tidak salah mengingat ya Bapak Ibu dari pembekalan kemarin, itu yang menilainya adalah kurator dari tim GTK gitu, dari GTK Kemendikbud. Ya, kalau substansi itu bisa tim GTK, katanya bisa juga dari Balai Guru Penggerak, tim kuratornya. Iya. Nah, tapi kalau konten itu mereka GTK. Nah, proses kurasi ini lumayan memakan waktu ya, rasanya mungkin 2 mingguan begitu. Nanti akan muncul pengumuman hasil kurasi di Sinar Baik juga. Nah, pengumuman hasil kurasi ini itu dia punya beberapa kategori. Ada yang memang tidak lolos nanti keterangannya, ada yang lolos tapi dengan apa namanya, dengan perbaikan begitu, ada yang memang lolos kurasi, baik itu dari substansi maupun dari konten. Nah, untuk hasil kurasi ini dinyatakan lulus kalau satu dari cerita praktik baik dan video praktik dinyatakan lulus Bapak Ibu. Misalnya contohnya ya, videonya perbaikan begitu, tetap Iya. praktik baiknya lolos kurasi, itu tetap lolos kurasi, tetap lolos kurasi. Jadi nanti tagihannya cuma diminta perbaiki apa-apa yang perlu kita perbaiki sesuai dengan cara masukan tim kuratornya. Begitu kira-kira Bapak Ibu hasil kurasinya. Selanjutnya saya berbagi tentang bukti karya yang telah saya unggah di Sinar Baik kemarin. Itu cerita praktik baik, penulisannya berbasis STAR ya, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian praktik baik. Cerita praktik baik saya kemarin itu sebenarnya ini ya, tapi saya itu tertariknya menggunakan yang ini begitu. Saya tertariknya mengunggah yang ini, membuat media belajar tesis untuk mempelajari jenis kalimat berdasarkan bentuk waktu dalam bahasa Inggris bagi murid kelas 9. Nah, kategori ini kemarin itu masuk ke proyek penguatan profil Pancasila di Sinar Baiknya. Cerita praktik baik ini. Jadi masuk ke P5. Selanjutnya, ini contoh penulisannya Bapak Ibu, seperti yang sudah pernah juga saya share di grup kita, baik itu situasi awal, kemudian ini katanya tadi 50 sampai 150, tidak boleh lebih. Kemudian diminta dokumentasinya, ini situasi awal, apa saja. Ini kalau di sini saya punya 4 tantangan, ya, yang saya hadapi. Situasi awalnya tadi itu anak-anak, bentar. Situasi awalnya tadi murid-murid saya itu masih pasif begitu belajar di kelas, walaupun saya sudah kasih video nih ke mereka. Saya pikir itu pakai video karena apa namanya, sudah ada media begitu, tapi ternyata masih nggak aktif juga. Ada yang sibuk sendiri gitu ya di sini. Ada yang nulis apa yang lain begitu, ada yang bercanda dengan temannya. Ini situasi awalnya. Sudah dikasih media tapi tidak maksimal juga. Nah, tantangannya adalah yang pertama ini muridnya bersikap pasif, kemudian hasil belajarnya juga tidak memuaskan begitu ya. Ketika dikasih evaluasi masih ada yang tidak mencapai KKM. Selanjutnya ada yang murid yang tidak memperhatikan media yang telah diberikan. Ini berusaha berdiskusi dan berkasih jawab di sekolah tentang permasalahan yang saya hadapi, tapi ternyata tidak memiliki solusi juga. Jadi tantangan yang saya tulis kemarin. Selanjutnya, aksi. Ini saya menulis ada 5 aksi. Yang pertama itu saya refleksi dan belajar di PMN. Kemudian cari-cari referensi di YouTube gitu ya Bapak Ibu. Cari referensi di YouTube. Kemudian referensi itu sebenarnya nggak sama sih, tapi ya, jadi untuk orang misalnya ide saya bikin supaya ingat gitu. Anak ini kalau belajar bahasa Inggris memang dia sudah master, terus sudah berhubungan dengan buat kalimat, baca kalimat, semua. Saya bikin medianya seperti ini. Terus bikin media itu bukan saya yang membuat ya Bapak Ibu, ini saya serahkan ke mereka waktu itu.
Jadi saya kasih tahu secara garis besar, terus mereka ngerti, saya kasih juga video ini mereka, jadi mereka buat sendiri gitu. Selanjutnya ya, tulisan hasil dan kemudian juga lebih dari alat atau media yang anak-anak ini buat adalah memfasilitasi gaya belajar anak ya. Kalau misalnya dia itu anak visual, jadi dia itu bisa baca gitu dari putarannya di sini, putaran rodanya. Karena ini berputar ya Bapak Ibu. Kemudian kalau anak-anak yang auditory atau yang mendengar, jadi dia tuh bisa dengar temannya baca. Nah, sedangkan anak-anak yang kinestetik, dia itu nggak kayak mainkan roda itu sambil dia baca, sambil dia lihat begitu. Jadi saling memfasilitasi. Jadi satu media itu bisa memfasilitasi 3 gaya belajar anak. Nah, dan ternyata juga setelah dievaluasi mereka itu lebih paham begitu menggunakan roda seperti ini. Karena sebelumnya itu sering lupa bahan kata. Kalau membuat bahasa Inggris itu kan ada perubahan medianya saya buat. Nah, menggunakan media ini mereka itu lebih ingat gitu. Karena sambil mutar-mutarin roda ini, jadi dia tulis sendiri gitu di setiap putaran rodanya. Nah, ini selain hasil dituntun untuk menulis refleksi ya Bapak Ibu, refleksi apa yang setelah kita melakukan aksi ini, apa yang ternyata kita dapatkan begitu. Ternyata anak-anak ini seperti apa. Kemudian ada profil penulis. Selanjutnya ke video praktik baik. Ini bisa diakses di YouTube. Mohon subscribe, like, comment. Jadi ini videonya sangat begini Bapak Ibu, ketika pengumuman hasil kurasi itu keluar, jadi teman-teman yang lain di grup yang lain ya, karena waktu pembekalan itu dibagi lagi ya Bu Idah ya, kita Iya, di betul. 100 orang itu jadi dibagi ke kelompok-kelompok kecil begitu. A sampai Iya. E kan kalau tidak salah Iya, atau betul. F gitu ya. Iya. Jadi di kelas lain itu sudah keluar semua katanya hasil kurasi. Punya saya masih proses kurasi Bapak Ibu. Jadi saya pikir Iya. saya tidak memenuhi syarat begitu ya videonya, karena Iya. memang dibuat dengan sangat sederhana, dan juga komentar dari tim kuratornya itu ya itu medianya itu sederhana. Katanya sederhana. Nah, itu. Karena memang saya juga sambil belajar ini saja kemarin, dan sambil melihat juga teman-teman yang lain, sambil berbagi juga dengan Bu Idah, Bu Nanik, juga kemarin untuk pembuatan video ini, jadi saling membantu kemarin itu. Iya. Jadi Iya. puji syukur semua yang ikut kemarin bisa diloloskan dalam proses kurasi ya, Bu ya. Walaupun punya aku ada Jadi perbaikan, Dek. nggak apa-apa. Videonya Nggak ada apa-apa. perbaikan. Oh, videonya. Iya. punya oh iya, mungkin ini sedikit tips ya Bapak Ibu untuk video. Jadi saya kemarin itu sama, kesalahan yang sama memang. Jadi link video saya itu nggak bisa diakses Bapak Ibu, karena ternyata saya batasin. Jadi saya itu dalam pikiran saya itu sudah membuka akses, tapi ternyata aksesnya itu cuma untuk yang Kemendikbud saja, kalau akun belajar kita itu, orang-orang yang punya akun belajar saja yang bisa mengakses gitu. Nah, Iya. kesalahan saya Bu Ida. Tapi Oh ya. tapi syukurnya saya itu dihubungi oleh tim kurator. Oh Jadi iya. katanya tolong dibuka aksesnya Bu. Jadi saya coba buka akses waktu itu. Sehingga bisa diakses. Video ini banyak sekali kekurangannya Bapak Ibu, dan sarannya juga kemarin banyak sekali. Contohnya tentang penulisan dan huruf ya Bapak Ibu, yang saya lihatnya saya kemarin itu di konten ini. Jadi mereka tim kurator itu sangat detail sekali. Katanya hurufnya itu harus yang menarik, yang melengkung begitu katanya. Ya, kemudian juga
harus dibuat deskripsi katanya Bapak Ibu di video itu. Jadi kalau misalnya ada foto gitu, selain kita yang berbicara, selain kita sebagai naratornya juga harus ada tulisannya di bawah, begitu saran mereka. Ya, dan warna tulisannya juga diperhatikan, dan juga yang paling penting adalah kita calon narasumber itu harus on screen begitu Bapak Ibu. Harus muncul di layar. Jadi jangan sampai tidak muncul karena kita mungkin di pikiran kita mau memunculkan anak-anak saja gitu ya. Jadi anak-anak saja fotonya, tapi ternyata gurunya harus muncul gitu di setiap aksi itu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Saya yakin bahwa teman-teman hebat semua juga sudah melakukan praktik baik, cuma memang seperti yang saya sampaikan tadi belum mendaftarnya saja gitu ya. Iya, Tabungannya banyak nih cerita praktik iya, baiknya. pasti deh. Coba belum didaftarkan saja. Jadi Iya, saya harap semoga gelombang 4 itu semua bisa mendaftar. iya, Karena saya mengutip salah satu kalimatnya teman peserta kemarin, beliau bilang begini, salah satu bilangnya begini ya, satu praktik baik katanya bisa menginspirasi sejuta pendidik begitu. Mungkin bagi kita itu adalah hal yang kecil, hal iya, yang betul. sederhana, tapi mungkin bagi orang lain itu bisa menginspirasi. Alangkah lebih bermakna dan bermanfaatnya gitu ya kalau kita bisa berbagi dan menginspirasi orang lain. Walaupun dengan segala kesederhanaan kita, dengan keterbatasan Iya, kita sama-sama saling belajar dan yang penting itu saling berbagi. Karena pengalaman yang berharga katanya Bu Ida ya disampaikan iya, bakalan itu, pengalaman yang berharga itu bukan pengalamannya saja, tapi pengalaman yang direfleksikan katanya begitu. iya, Artinya selalu merefleksi, harus selalu saling berbagi. Mungkin iya, untuk kesempatan ini ini saja yang bisa saya bagikan ya Bapak Ibu. Kalau ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain, terutama Bu Ida atau Bu Nanik yang ada di ruang Zoom sekarang, atau teman-teman yang lain, bisa disampaikan, kita sama-sama saling berbagi di sini, sehingga pendidikan di Gunung Mas ini bisa sama juga gitu ya, bisa sama maju, bisa sama bergeraknya seperti di daerah iya, lain. Karena kita juga punya potensi yang luar biasa terutama anak-anak itu. Sangat luar iya, biasa. betul. Iya, Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada host kepada saya kembalikan kepada host ya ini. Ding Wira. Ya, Ding terima Wira, kasih boleh coba banyak. ditampilin apa nih Ding Wira? Gimana Sama Kak? videonya tuh gimana Oh, bentuknya? siap. Ya, biar kami lihat dulu. Sebentar lah Kak lah. Aku tuh bikin di Canva, kayaknya bisa deh. Aku sebentar. Oh, videonya lah Kak. Bentar Kak lah. Saya cari dulu. Pembeka mana sih? Biar kita sama-sama lihat tuh sama-sama bisa nanti gimana itu bikinnya. Siap. Oh, ini kayaknya Kak lah, bentar lah. Saya izin ya Bapak Ibu. Ini waktunya kemarin itu dikasih waktu maksimal 6 menit. Jadi iya, satu betul. bukan minimal, maaf. Maksimal 6 menit. Mohon izin. Apakah sudah nampak? Belum kayaknya. Oh, belum Oh ya? iya, iya. Tuh. Ya, mohon izin ya. Iya, Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Saya Wira Selviana, guru SMP Negeri 1 Atapun. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 7, 8, dan 9. Sekolah kami terletak di Desa Berengmamanta, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sekolah kami, tenaga pengajar berjumlah 6 orang. Pada bulan Maret 2023, saya menyampaikan materi ajar di kelas 9 tentang membuat 4 kalimat dalam bentuk waktu yang berbeda.
yaitu simple present tense waktu sekarang, simple present continuous tense waktu sedang berlangsung, simple past tense waktu lampau, dan simple future tense waktu yang akan datang. Namun, murid-murid kelas 9 masih kurang aktif mengikuti kegiatan belajar di kelas dan kesulitan untuk membuat kalimat-kalimat tersebut, walaupun saya sudah menyiapkan media terkait materi ajar berupa video. Dari kegiatan pembelajaran ini, saya melihat bahwa murid masih kurang aktif mengikuti pembelajaran di kelas, karena media belajar video yang saya buat dan gunakan masih belum cukup interaktif dan menarik perhatian murid untuk mengeksplor materi belajar. Hasil belajar murid masih belum maksimal, karena murid masih pasif di kelas. Dari 8 murid kelas 9 yang mengerjakan latihan tugas untuk membuat kalimat berdasarkan waktu, hanya 2 orang yang bisa mengerjakan dan mencapai KKM. Saya menemukan murid masih kurang fokus memperhatikan dan mendengarkan instruksi yang diberikan, sehingga banyak hal yang terlewati. Contohnya, murid tidak fokus mendengarkan instruksi langkah-langkah yang disampaikan di video untuk membuat 4 jenis kalimat berdasarkan waktu yang berbeda. Saya sudah mencoba berdiskusi dengan rekan sejawat yang lain, namun saya belum menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang saya alami di kelas, karena rekan sejawat pun ternyata mengalami hal yang serupa dengan saya. Dan berefleksi, kenapa murid masih kurang aktif mengikuti pembelajaran di kelas, walaupun saya sudah menggunakan media. Saya belajar dan mencari inspirasi dari platform Merdeka Mengajar atau PMM tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan mempelajari topik Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Kemudian, saya mencari inspirasi di YouTube tentang pembuatan media yang menarik dan interaktif, terutama untuk materi mempelajari berbagai jenis tesis. Saya pun menemukan sebuah video pembuatan media yang menarik dari akun The Four Pillars, yaitu pembuatan dan penggunaan media pronouns wheels untuk mempelajari 4 jenis pronouns atau kata ganti orang. Saya menyediakan alat dan bahan yang diperlukan dan segera memberikan informasi terkait cara pembuatan tenses wheel kepada murid kelas 9 di kelas. Saya membersamai murid dalam kelompok untuk membuat tenses wheel, saling bekerja sama dan membantu sehingga tenses wheel bisa selesai sesuai dengan keinginan murid. Saya meminta murid menonton langsung tenses wheel yang sudah dibuat untuk mempelajari secara sekaligus 4 jenis kalimat dengan waktu yang berbeda dengan menulis huruf kerja atau verb pada setiap kalimat dengan bentuk waktu yang berbeda. Murid berlatih membaca di dalam kelompoknya masing-masing, kemudian saling berbagi dengan kelompok yang lain. Setelah melaksanakan aksi ini selama 4 kali pertemuan, semua murid terlihat terlibat aktif selama belajar, sehingga suasana kelas lebih hidup dan menyenangkan. Murid saling membantu untuk menyelesaikan proyek pembuatan media. Selain itu, murid juga termotivasi untuk belajar, karena setelah murid menggunakan tenses wheel, ternyata membuat 4 jenis kalimat dengan waktu yang berbeda tidak sulit dan malah menyenangkan. Penggunaan tenses wheel mampu memfasilitasi kebutuhan gaya belajar murid visual, yaitu dengan melihat tampilan kalimat-kalimat dengan perubahan verb atau kata kerja pada setiap putaran roda. Untuk murid dengan gaya belajar auditory, murid mendengar dan membaca setiap kalimat dalam bentuk waktu yang berbeda dari tenses wheel. Every day we are meeting now. We will meet tomorrow. We met yesterday. Dan untuk murid dengan gaya kinestetik, murid dapat memainkan tenses wheel untuk melihat setiap perubahan verb atau kata kerja pada setiap kalimat dengan bentuk waktu yang berbeda. Dari aksi ini, hasil belajar murid lebih meningkat dari sebelumnya, dan semua murid tuntas KKM setelah dilakukan asesmen.
setelah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ini, saya menyadari bahwa saya harus selalu berefleksi dan mau membuka diri untuk melihat setiap kebutuhan murid-murid saya di kelas. Misalnya dengan cara belajar mandiri di platform Merdeka Mengajar, melihat atau menonton video-video inspirasi dari media sosial, dan juga berbagi praktik baik dengan rekan sejawat di sekolah. Dari kegiatan ini, saya juga menyadari bahwa merancang pembelajaran yang menarik dengan menggunakan media yang saya pelajari tidak selalu membuat murid aktif belajar di kelas. Saya bisa membuat murid aktif belajar di kelas dengan cara memberikan kesempatan bagi murid untuk berkarya dan membuat media belajar dengan versi murid sendiri. Dan satu hal yang tak kalah penting adalah saya menyadari bahwa murid-murid saya adalah pribadi yang istimewa. Mari Bapak Ibu kita satukan semangat untuk menciptakan pengalaman belajar yang nyata dan bermakna bagi murid sehingga kita bisa menghantarkan murid-murid menuju keselamatan dan kebahagiaan. Tetap semangat! Bapak Ibu, mana? Keren, Dek. Oh iya, Sudah kayak narasumber yang di PMM yang sering kita tonton. terima kasih Kak. Nah, itu Ya, luar biasa. kemarin suara saya itu kan hilang gitu ya, makanya ketika Bu Nani itu tanya, sudah diupload Kak? Sudah diupload belum? Saya bilang saya nunggu suara saya muncul. Ternyata nggak muncul Kak, sampai besok itu latihan terakhir. Oh, iya. Makanya ya bersyukur dengan segala Iya. keterbatasan dan kekurangan bisa dibuat begitu videonya. Iya. Mungkin juga bisa saya sampaikan di sini untuk video ya Bapak Ibu. Seperti punya saya kan, saya itu memodifikasi ya namanya. Jadi saya melihat karya orang, terus saya terinspirasi begitu. Terinspirasi dan saya modif sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan dan karakteristik murid-murid di sekolah. Jadi kemarin itu kan karena ini kan link yang kita unggah di Sinar Baik itu kan Bapak Ibu itu bukan videonya ya, tapi linknya. Jadi link video YouTube itu kita paste gitu ya di Sinar Baik baru kita kumpulkan. Jadi mereka tim kurator bisa akses juga. Nah, untuk video deskripsinya itu kemarin saya ada dapat masukan bahwa katanya bisa kita tampilkan begitu atau kita tulis link Google Drive-nya gitu katanya Bu Ida. Jadi orang lain itu bisa melihat dan bisa terinspirasi bikin link Google Drive-nya atau cerita praktik baik di situ. Dan juga yang tidak kalah penting seperti saya kan melihat karya orang lain, jadi saya harus buat deskripsinya itu terinspirasi dari ini begitu. Jadi tidak seolah-olah itu adalah karya original tapi saya ya benar supaya tidak kena hak cipta Bu karena di YouTube. Iya, betul. Kena hak cipta. Jadi kalau misalnya kita ada terinspirasi gitu dari karya orang lain, bisa kita sebutkan sampai ke sound-nya Bu Ida ternyata. Oh iya. Sampai ke sound-nya. Ya, sound-nya itu misalnya kita ambil dari punya siapa gitu ya di YouTube, tinggal kita bagikan aja link YouTube-nya gitu. Kita tulis link YouTube-nya di deskripsi. Jadi semuanya itu tidak ada kata plagiarisme gitu ya untuk video atau karya. Makanya saya lihat kalau di proses kurasi itu yang penting adalah kebermaknaan menurut saya. Jadi kegiatannya sepertinya mungkin kalau punya teman-teman yang lain ya Bu ya, di kelompok saya itu kemarin wow semua semua gitu ya. Kalau kita melihat kok begini gitu ya, kok jauh sekali, tapi ternyata
yang dikurasi itu adalah kebermaknaannya yang membawa Iya. dampak ke anak-anak gitu. Nah, tujuannya kan ke IKM sebenarnya, praktik baik ini. Iya. Karena seperti namanya juga bahwa praktik baik yang usai di IKM gitu. Jadi saya berharap bisa jadi motif itu semua, dan juga untuk kurasi itu ya Bu Indah, karena Iya. alurnya kan sebenarnya yang kita was-was itu kan di kurasinya ya Bapak Ibu, karena kalau Iya. pembekalan itu sepertinya pasti lulus aja gitu dan dapat sertifikat. Kan itu ada sertifikatnya 32 JP ya dari Iya. PGP. Nah, yang bukan menakutkan ya, tapi yang menjadi pikiran kita adalah proses kurasi itu. Proses kurasi karena banyak hal yang dinilai ternyata di situ. Tapi kemarin disampaikan juga bahwa yang tidak lolos atau perbaikan itu jangan jangan kecewa gitu, karena itu kan setiap Iya. tanggal 1 dan 6 tetap kurasi ya Bu ya. Ya Iya, ada 2. teman saya Bu itu ada teman saya di kelas saya, di kelompok kami itu tidak lolos. Ternyata beliau itu ya tadi lupa membuka akses linknya itu. Jadi dia tidak Oh bisa iya. dinilai. Iya. Mungkin dia ada dihubungin tapi nggak bisa terhubung mungkin ya, karena mungkin sinyal atau apa segala macam. Iya. Jadi operatornya nggak bisa mengakses gitu. Iya. Nah, tapi saya bilang nggak apa-apa, kamu upload aja, buka aja aksesnya lagi supaya bisa dikurasi gitu kan. Dan juga kami yang sudah lolos ini ya Bu, PR-nya banyak sebenarnya karena tidak stop sampai yang satu karya itu, karena terus kalau ada karya lagi upload lagi, ada karya upload lagi, karena kurasi itu 1 dan tanggal 6 lah Bu, setiap bulan. 2 sampai 6 2 deh. sampai 6, iya itu. Iya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Terkait dengan pendaftaran narasumber berbagi praktik baik untuk pembekalan dan unggah bukti karya, mungkin Bu Nani sama Bu Ida nanti yang bisa menyampaikan ke kita semua, karena saya kemarin fokusnya ke pendaftaran dan contoh yang sudah saya unggah saja seperti yang telah saya sampaikan tadi. Begitu kira-kira. Apakah ada yang mau disampaikan? Siap lanjut gelombang 4 lah teman-teman. Ya, wajib teman-teman. Gelombang 4. Iya. Saya boleh Siap, silakan Bu Ida. Malah saya kemarin tuh gini teman-teman, jadi punya Dewira dengan Bu Nani sudah ada namanya di atas. Jadi saya tuh malas lihat ke bawah gitu, scroll ke bawah sudah malas. Paling nggak lulus ini. Ternyata sebentar. Saya stop. Ya, jadi ternyata ya puji syukur alhamdulillah gitu ya. Karena memang dari 2 itu seandainya 1 lolos gitu ya, dianggap sudah lolos juga. Mungkin saya cerita sedikit punya saya kemarin, untuk cerita alhamdulillah itu hampir tidak ada perbaikan gitu, lulus kurasinya. Nah, untuk video, memang video itu ya makanya saya bilang, saya malah selama ini mungkin di antara kita, saya yang paling paling bukan tidak update, tidak apa, pokoknya intinya gitu. Mungkin untuk yang lain, saya tidak punya akun YouTube. Nah, coba mungkin dari 20 guru penggerak ini mungkin saya yang tidak punya. Jadi, hari ini dikirim, hari ini buat akun, kirim. Kalau punya Bu Sri, punya Bu Nani, Bu Epi, sering saya lihat, ada gitu ya. Kalau punya saya memang nggak ada. Nah, kemudian, ya di videonya itu ya juga, ya namanya baru buat ya salah-salah. Yang penting kirim gitu ya. Karena kemarin sudah ada juga niat kirim nggak ini, kalau nggak kirim malu gitu ya. Yang penting kirim gitu aja. Ternyata ya perbaikannya, startnya belum terlihat. Nah, itu nanti minta bantuan juga untuk Dewira bisa bantu saya nanti
untuk diupload lagi berikutnya ya Dek ya. Nah mungkin itu jadi saya menginspirasi, memotivasi teman-teman apalagi yang muda-muda ini adik-adik ini, bayangkan yang sudah usia saya gitu ya, tidak punya akun YouTube, kemudian ya karena mungkin ya sambil kurang pedenya itu kalau ada niat gitu ya, kalau ada niat pasti ada jalannya dan berprosesnya kita itu adalah satu apa nih ya, pelajaran yang sangat berharga menurut saya, luar biasa. Jadi, jangan sampai 17 teman-teman yang lain tidak ikut di gelombang berikutnya, karena pengalamannya luar biasa ya Dewira. Ya, Ya luar biasa. Walaupun kita daring ya, Ya. apalagi yang luring mungkin itu lebih mengasihkan, menyenangkan gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Selamat siang. Iya. Terima kasih Bu Ida. Teman-teman yang lain mungkin ada tanggapan, masukan, atau ingin berbagi, atau sudah ada keinginan dan niat untuk daftar gitu, tinggal untuk pengumuman saja di gelombang 4. Oh iya Kak, silakan. Pembuatan video enggak mesti harus di Canva atau di mana? Oh, enggak mesti Kak. Jadi kemarin saya itu punya saya itu pakai 2 Kak aplikasi, bukan karena ingin gimana, tapi karena memang menyiasati suara saya yang sangat, kalau didengar tadi di video itu volumenya nggak sama. Ada yang hilang-hilang, ada yang nyaring, ada yang gimana volumenya. Makanya kemarin itu menyiasatinya menggunakan Canva dengan film Morago kalau nggak salah. Karena pakai aplikasi itu yang bisa menaikkan volume suara. Jadi suara saya itu sangat kecil sekali. Jadi hampir tidak terdengar. Makanya menggunakan itu kemarin Kak. Jadi untuk pembuatan video itu boleh pakai apa saja. Boleh Kak. Nyamannya kita gitu. Tadi Bu Wira, ada yang saya mau tanyakan tentang praktek baik kebetulan. Silakan. Nah, tadi saya menarik, kebetulan saya yang hadir di berapa kali kita Zoom ini hanya yang ketiga ini saya ikut, mohon maaf kemarin itu mungkin ada kesibukan. Dari awal pendaftaran itu sampai video Ade Wira tadi sangat menarik. Nah, yang saya mau nanti untuk kami, terutama saya yang sudah usia 52 ini, ada sih kemauan. Cuma kalau saya lihat itu di bagian videonya itu banyak sekali langkah-langkahnya. Jadi kemungkinan kalau saya ikut kemungkinan nanti banyak yang minta sharing dengan Bu Ida, Bu Wira, atau Bu Nanik. Nah, ada rencana mungkin kalau sempat kami minggu depan untuk periode keberapa itu keempat ya? Ya, gelombang 4. Gelombang 4 ya, mudah-mudahan. Kemarin itu memang ada sama berdua Bu Ida, rencana ikut, tapi karena saya belum selesai aksi nyata untuk PMM itu, jadi saya mengundurkan diri dulu. Mungkin mudah-mudahan untuk tahun depan gelombang keempat kami akan berusaha semaksimal kemampuan kami. Tapi kami minta belajar dari Bu Ida, Bu Wira dengan Bu Nanik yang sudah yang sudah lolos seperti itu. Mohon bimbingan arahannya. Pembuatan videonya itu saya lihat punya Bu Wira tadi, waduh, kalau saya bingung banyak sekali. Itu di Canva aja Bu, ya pasti bisa. Oh ya, tapi kalau untuk suara-suaranya itu yang kadang-kadang juga saya belum familiar lah. Tuh.
Tapi kalau ada arahan atau bimbingan mungkin kami bisa. Ya cuma itu mungkin. Ya, Elvira, terima terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Heriati. Wah, luar biasa Bu lah, masih bersemangat gitu. Kalau misalnya ada gelombang keempat, Ibu siap mengikuti Bu ya. Kami sharing, berusaha. siap membantu, siap sharing, siap berbagi pengalaman yang pernah kami alami gitu ya Bu ya, semampu yang kami bisa, dan teman-teman yang lain juga yang hebat ini pasti bantu Bu, pasti bantu. Ya. Kalau video saya tadi itu di Canva saja, menurut saya itu yang sederhana saja, karena sekarang Canva-nya Bapak Ibu, jadi seperti saya buat yang saya ngomong itu kan saya remove background-nya. Jadi ternyata sekarang di Canva itu nggak cuma gambar dihapus background-nya gitu. Ternyata video juga bisa ternyata. Nah, itu saya bingung gimana caranya gitu ya supaya karena saya itu tidak punya video Bapak Ibu. Jadi video saya itu sedikit yang aktivitas anak-anak gitu. Tapi kalau foto ada, tapi kalau video itu jarang sekali saya memvideokan anak itu, paling sedikit gitu, beberapa berputus gitu. Sehingga kemarin saya siasati membuat video mix antara gambar dengan video singkat gitu. Kemudian ada sebagai naratornya juga. Nah, itu saja sih kemarin yang menggunakan Canva itu. Jadi saya yakin Ibu bisa. Apalagi Ibu semangat sekali. Ini sudah pukul tidak terasa karena kita ngobrol. Sudah pukul 1.42 kalau kata saya, 43 menit. Apakah ada hal yang ingin disampaikan dari teman-teman yang lain? Mungkin terkait kita atau ada info-info terbaru gitu, yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Apakah ada? Atau untuk pertemuan ini kita cukupkan saja dulu. Cukupkan aja dulu deh. Baik, karena di sini Pak Hendra menyerahkan kepada saya ya Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menutup pertemuan kita kali ini. Tapi sebelum itu, pertama saya mengucapkan terima kasih untuk kesediaan kita bersama di ruang virtual ini dari lumayan lama, udah dari jam 12 15 tadi sampai sekarang ya benar 1.5 jam ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Menyampaikan mohon maaf ada tinggal aku yang tidak kemudian. Saya berharap kita semua tetap semangat gitu ya Bapak Ibu, dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan kita saling melengkapi, saling berbagi begitu melalui komunitas ini. Kita berharap melalui komunitas guru penggerak Kabupaten Gunung Mas kita bisa sama-sama saling berbagi, saling menguatkan, saling belajar gitu sama lain, karena sebaik-baiknya kan lebih baik bersepeda sendiri ya gitu. Jadi pertemuan kita hari ini adalah pertemuan ketiga, luar biasa memang. Tua Hendra di tengah-tengah kesibukan namun masih menyempatkan diri untuk mengurus komunitas ini, terutama untuk masalah Zoom ini ya Ibu ya. Terima kasih banyak kepada Pak. Untuk pertemuan berikutnya ini berarti Bu Ida ya Kak? Insya Allah. Ya, tanggalnya berarti tanggal berapa ya? Ini tanggal 10. Tanggal 24 berarti ya? Iya, siap. tanggal 17. 17 apa 24 Bu Ida? Tanggal 17 saja kayaknya. Kalau liburan. Oh iya, benar. Iya. Blok dan libur lah Bu.
Oke, berarti untuk pertemuan keempat kita ya Bapak Ibu nanti akan narasumbernya akan disampaikan oleh Bu Ida. Untuk tanggal 17 nanti kita bertemu kembali di ruang virtual ini. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk kesediaannya selama 2 jam lebih. Kita sama-sama saling berbagi, bertukar informasi. Untuk info selanjutnya atau ada yang ingin disampaikan, mungkin kita bisa lanjut ya, Ibu-ibu. Masih ada Pak Hendra nih dan Pak Hendra. Bapak Ibu, saya tutup pertemuan kita ini. Selamat sore, tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat sore semuanya, Tuhan berkati. Sore. Ya, terima kasih Kakak semua. Dadah. Dadah.